Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, semoga kalian sehat di sana ya. Panjang umur, banyak rezekinya ya teman-teman. Ya, oke teman-teman, kali ini kita menuju kampung ya. Di sana terdapat gadis mungil yang yatim piatu dengan hidup sebatang kara dengan rumah yang tak layak ya teman-teman. Rumah reot atau rumah yang hampir roboh ya teman-teman. Saya berharap tangan kalian jangan lupa di like, komen, dan di share agar video ini viral dan para pejabat setempat bisa melihat ini ya teman-teman. Yuk teman-teman, kita ikutin terus perjalanannya ya. Dengan pemandangan yang sangat indah, semua terbayar ya teman-teman. Udaranya pun sangat sejuk dan dingin. Kita melewati jalur pedesaan ya teman-teman, perkampungan. Ya, bisa dikatakan kita kembali ke zaman dahulu kalau kita main ke pelosok-pelosok ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ikutin terus perjalanan saya. Check it out. Kita sudah memasuki daerah ya teman-teman, dimana suatu daerah yang masih perkampungan dengan kondisi jalan seperti ini ya teman-teman. Jalanannya sangat bagus, udah tidak ada tanah-tanah ya. Kemungkinan di atas nanti ada seperti ini ya. Ya teman-teman, karena motor kita juga agak-agak susah, akhirnya kita mencoba jalan kaki. Ternyata di ujung sini ada rumah satu ya teman-teman ya. Berani sekali ya, jauh dari mana-mana, tetangga jauh, tanpa listrik teman-teman. Kita menuju satu daerah lagi ya, ke rumah warga. Kita bertanya di manakah rumah yang si adik atau si gadis mungil itu berada ya teman-teman ya. Tadi kita sudah nanya warga, rumahnya kira-kira dari sini lurus nggak jauh ya teman-teman ya, di rumah adik mungil ya, rumah dimana tempat yatim piatu tinggal ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, kondisi jalannya benar-benar masih kampung banget ya teman-teman ya. Ini jalanannya masih batu-batu kali yang digetok-getok ya, masih belum setapak atau di hot mix ya. Yuk teman-teman, kita sudah hampir sampai di rumah gadis kecil mungil ya. Yuk ikutin terus perjalanannya ya. Seperti ini penampakan rumah-rumah di kampung atau di pedesaan ya teman-teman. Sangat syahdu, sepi, tentram, dan damai. Banyak ayam, embe, dan semua ya. Dan warga-warganya pun sepi sekali teman-teman, entah pada kemana. Ada. Assalamualaikum. Neng Sepi, lagi apa di sini? Oh iya. Boleh saya ngobrol sebentar? Boleh. Ya udah Neng, di sini mungkin ya. Neng, Iya, lagi apa Neng di sini? lagi nemenin ibu Oh, emang ibunya di mana Neng? di sana lagi nanam. Apa? Lagi nyangkul gitu? Iya, Oh, lagi berkebun. iya. Oh, nah teman-teman, tadi itu saya kan berjalan dari sana ya, soalnya kan perjalanan ke rumah Neng Septi itu yang dekat lewat situ. Kecuali kalau misalkan motornya sampai rumah, cuman saya ambil jalan yang terdekat dan lewat ke sini. Dan akhirnya saya bertemu dengan Neng Septi. Soalnya kalau misalkan
saya lewat ke sana biasanya Neng Sipi suka tidak ada di rumahnya gitu ya, soalnya itu bukan rumah punya Neng Sipi ya Neng ya. Iya, Neng, kalau boleh tahu itu rumah punya siapa Neng? punya nenek. Oh, Neng tidak punya rumah gitu. Enggak. Iya, jadi teman-teman. Jadi ceritanya gimana Neng kok tidak punya rumah Neng? Enggak punya rumah. Saya tinggal numpang di nenek. Oh, numpang di nenek. Iya, Ayah kemana? udah meninggal. Sejak kapan meninggalnya Neng? Aku umur 2 tahun. Pas Neng umur 2 tahun. Iya. Sekarang Neng udah berapa tahun? 12. 12 tahun, berarti udah 10 tahun yang lalu ya Neng ya? Iya. Gimana Neng rasanya hidup tanpa ayah itu? Sedih. Sedih. Iya. Terus suka ada yang ngejek gak di sekolah atau teman-teman gitu? Pernah Gimana sih? jadi anak yatim kok bangga. Oh, suka bilang jadi anak yatim kok bangga seperti itu ya Neng ya? Kalau yang jangan didengar ya Neng ya? Dia mah ya udah jangan didengar aja. Kalau misalkan didengar yang ada malah nanti Neng sedih ya Neng ya. Kenapa sedih? Sedih. Hah? Kenapa sedih? Sedih. Teman-teman, saya juga suka ikut sedih ya kalau melihat gadis yatim yang suka diejek sama teman-temannya gitu. Mohon maaf ya Neng ya kalau misalkan pertanyaan saya menyinggung hati Neng ya. Iya, Maaf ya Neng ya, nggak apa-apa. Hah? enggak apa-apa. Neng, sekarang kelas berapa Neng? Kelas 7 SMP. Kelas 7 SMP itu berarti kelas 1 SMP ya. Iya. Teman-teman, jadi bahasa di sini itu kalau misalkan kelas 7 itu kelas 1 SMP dan kelas 10 itu kelas 1 SMA gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, Neng, untuk kebutuhan sekolah emang Neng udah ada gitu. Bekas aja. Oh, bekas. Bekas siapa Neng? Bekas bibi. Oh, bekas bibin Neng gitu. Oh, jadi belum ada ya, bisa dibilang belum ada ya. Itu yang belum ada apa aja Neng? Baju pramuka. Oh, Sepatu. baju pramuka sama sepatu gitu. Alat tulis Belum komplit semua. belum komplit semua. Dan bahkan biasanya kalau sekolah itu suka ada uang bangunan ya seperti ya Neng ya. Iya, Itu udah belum. berapa itu Neng? 200.000. Oh iya, saya doakan semoga Neng nanti dapat rezekinya ya Neng ya. Amin ya Allah. Neng, untuk kegiatan Neng di sehari-hari gimana aja Neng, ngapain aja? Sekolah, ngaji, Terus antar ibu, kemana? Oh, berkebun gitu. Kalau bantu-bantu ibu gitu. Emang ibu suka kerja apa aja Neng? nanam tanaman, Oh, berkebun. Selain berkebun juga ada kerjaan lain nggak? Apa? ngelicin baju. Oh, jadi ART ya bisa dibilang seperti itu ya Neng ya. Neng suka bantuin? Suka. Wah, bohong. Beneran nih? Benar. Iya. Neng udah punya pacar belum? Hah? Belum. Oh, kirain udah 10. Nah, Neng ya jangan sedih terus ya. Doain papahnya semoga tenang di alam sana ya Neng ya. Soalnya kalau misalkan udah nggak ada ya gimana lagi ya. Kitanya ikhlas ya Neng ya. Doakan gitu ya Neng ya. Dan jangan lupa sholatnya jangan ditinggalin ya Neng ya. Kalau boleh tahu namanya siapa sih? Sepi. Sepi apa Sepi kepanjangannya? Rahmadani. Ya Ramadhani. Kenapa enggak Aing? Hah? Kata Kenapa? Nggak tahu. Harusnya mah Aing. Apa sok Aing? I love you cenah Neng. Maaf teman-teman saya bercanda ya Neng ya. Neng, ibunya emang di mana Neng? di sana. Di mana? Di sana ya udah ayo. Ya udah.
Neng duluan ya. Iya. Nah teman-teman, kita akan coba samperin ibunya Neng Septi ya. Coba di sini. Oh, ini. Assalamualaikum Bu. Neng, mic-nya. Ah, Ibu lagi apa itu? lagi ngoret ah. Oh lagi ngoret. Iya. Ini emang tanaman apa Bu? Ini tanaman kapol. Oh, Bu mohon maaf ini sama saya diganggu ya Bu ya. Oh iya, nggak apa-apa ah. Saya boleh ngobrol sedikit Bu? Boleh? Boleh, kalau boleh tahu ibu itu ibunya Neng Septi ya? Ya. Kenapa Bu ngoret kok sambil di masker? Takut ini debu ah. Oh takut debu. Iya. Iya, teman dan mungkin itu pakai duduk kuy tidak Iya. bagus Sundanya Mbak ya. Iya, panas sekali. Dan takut ada ulat juga mungkin dari atas ya Bu ya. Iya. Bu, kalau boleh tahu Neng Septi itu tinggal sama ayahnya dari umur berapa Bu? Sekitar umur 2 tahun ah. Umur 2 tahun. Iya. Oh, kalau boleh tahu ibu tinggal di mana Bu? Tinggal sama nenek, saya nggak punya rumah. Ah. Oh, nggak punya rumah. Dari dulu Bu. Iya, dari dulu saya nggak punya rumah. Sama nenek terus. Ya, sama anak saja, nggak punya kamar, nggak punya mandi. Iya ya Bu ya, banyak anak-anak zaman sekarang yang nomor satu yang paling ditanyakan itu Bu, Pak, mana kamar saya? Gitu ya Bu ya. Iya. Terus ibu pernah ditanyain seperti itu sama Neng Septi? Ibu punya anak berapa sih kalau boleh tahu? 4 ah, punya 4. Punya anak 4. Iya, Cewek cowok Bu? cowok 3, ini yang paling kecil. Oh, Neng Septi yang paling kecil. Iya. Ya, itu pernah nggak ibu ditanyain sama anak Bu, mana kamar saya? Pernah Bu? Sering ah, Terus gimana jawab ibu? ya sabar nanti punya rumah sendiri kalau ada rezeki. Bisa sabar aja dulu, sekarang aku masih numpang nggak punya rumah sendiri. Rumah punya, cuma sudah ditinggal ayahnya udah roboh. Oh, Nggak tadinya punya rumah. Iya, Cuman setelah ditinggal sama ayahnya rumahnya roboh seperti itu. iya, nggak punya rumah. Udah roboh sampai sekarang nggak punya biayanya. Iya. Kalau boleh tahu ya Bu ya, ibu itu kerjanya serabutan seperti ini Bu. Iya, Selain ini suka ada kerjaan lain nggak Bu? paling cuci gosok. Oh, ART seperti itu. Iya, Asisten rumah tangga ya Bu ya. iya. Kerja serabutan kayak gini sama asisten rumah tangga itu udah berapa lama Bu? Udah lama, udah hampir 10 tahun. Oh, udah hampir 10 tahun. Iya, Berarti setelah meninggal ayahnya Neng Septi ya Bu ya. iya. Soalnya kan Neng Septi itu ditinggal sama ayahnya sejak umur 2 2 tahun. Iya. Dan sekarang Neng Septi sudah 12 tahun kayak katanya, dan mungkin tinggal sama ayahnya kurang lebih 10 tahun ya Bu ya. Iya. Bu, kalau boleh tahu untuk kebutuhan Neng Septi itu siapa yang mencukupi Bu? Ya kadang-kadang dikasih kalau habis saya buru kasih buat makan. Kadang kalau mau sekolah aja nggak punya buat jajan. Yang penting makan, nggak usah jajan. Emang Neng Septi udah punya baju seragam Bu? Baru punya topi biru, belum punya pramuka sama olahraga, sepatu itu pun dikasih. Belum punya peralatan, buku juga dikasih sama tetangga. Oh, jadi peralatan sekolah Neng Septi itu dikasih. Iya, belum punya putih biru aja. Oh, baru punya putih biru itu pun dikasih Bu. Iya, itu pun dikasih sama tetangga, itu pun dikasih pengen sekolah nanti kalau udah sekolah. Ya benar, nanti kerja, nanti punya rumah sendiri. Saya bilang seperti itu. Sedih banget dari kecil kan. Teman-teman ibunya malah. Bu, mohon maaf ya Bu ya, ini saya datang ke sini malah bikin ibu sedih ya Bu ya. Enggak, Bu, boleh Ibu duduk di sana sebentar sama saya ngobrol? Duduk di sebelah sana Bu. iya boleh. Bu, untuk kebutuhan Ibu dan Neng Septi itu Ibu nyari sendiri. Iya, Kerja sebagai apa aja itu Bu? ya cuci gosok, kadang kebun, ngoret,
Kalau ada yang nyuruh ambil bambu apa aja saya kerjakan, sebelum anak saya makan. Iya, iya. Tadi Ibu saya ajak ngobrol Neng Sepi. Boleh ya, Bu ya? Nah, teman-teman, tadi saya berbagi untuk ngobrol sama Neng Sepi. Pas saya tanya tadi Neng Sepi katanya udah punya pacar 10 katanya, Bu. Belum. Mohon maaf ya, Bu ya, saya bercanda. Iya, nggak apa-apa. Ya, soalnya saya ikut sedih melihat Neng Sepi nangis, melihat Ibu nangis. Oh, Nangis kenapa, Bu? sedih pengen punya rumah kayak orang lain. Kadang malu sama teman-teman juga, nggak punya rumah sendiri, nggak punya kamar sendiri katanya. Mama terima papa punya rumah katanya. Banyak rezeki nanti kalau udah dewasa nanti saya dalam sama lain. Sedih sekali anak punya rumah. Bikin kayak orang lain. Siapa, Bu, yang suka pengen kayak orang lain? Sepi. Iya, sedih. Bukannya ingin jadi orang kaya, bukannya ingin punya rumah sendiri, yang layak dipakai, layak dihuni. Iya, soalnya apalagi kalau misalkan tinggal serumah sama banyakan gitu ya, Bu ya. Ya banyak saudara-saudara. Nggak betah, nggak nyaman ya, Bu ya. Enggak, tapi dipaksain aja udah punya rumah gimana aja. Bu, emang saya boleh, Bu, melihat rumah Ibu yang dulu gitu? Boleh, boleh. Yang dulu katanya Ibu punya rumah tapi roboh katanya ya, Bu ya. Iya boleh. Tapi nanti ya di part 2 teman-teman, insya Allah nanti kita akan coba lihat rumah Neng Sepi yang roboh ya. Saya mau lanjut kerja dulu ya, sakit ada majikan. Oh, iya iya Maaf Ibu. ya ayah. Iya, nggak apa-apa Ibu. Iya. Ibu, mic-nya kasih ke Neng Sepi. Oh iya. Oh, jadi Neng Sepi itu kalau jam-jam segini itu suka nemenin Ibu. Tadi pagi sekolah. Sekolah. Sampai jam berapa ya Mas sekolah ini? Kalau hari Jumat sampai jam 11, Sampai jam 11. Kalau hari Sabtu? 12 masih Satuan. Oh, Minggu? Libur. Oh, libur. Ya sedih terus satu. Nanti saya juga ikut sedih. Neng, kalau boleh tahu untuk bekal di sekolah itu berapa, Neng? 5.000. Emang itu cukup, Neng? Gak cukup juga dicukup-cukupin aja. Teman-teman Neng biasanya bekalnya berapa? 12.000. Berapa? 12.000. Oh, 12.000. Tapi Neng 5.000 juga. Ya alhamdulillah ya, Neng ya. Banyak orang-orang mah di luar sana yang sekolah itu pengen bahkan pengen di sekolah pun udah bisa gitu ya. Neng yang sabar, soalnya jam itu berputar, jadi ada saatnya nanti Neng juga di atas. Berdoa aja Neng ya. Amin ya Allah, amin. Teman-teman, kita doakan semoga Neng Sepi dilimpah ruahkan rezekinya, digampangkan dalam urusan cari rezekinya ya Neng ya. Amin. Saya Ya. suka sedih Sedih kenapa Neng? ketika teman-teman main ke rumah, di rumah gak bisa dibilang gak layak dihuni. Maksudnya itu ketika teman-teman Neng datang main ke rumah teman sekolah, Iya, Neng mungkin bisa dibilang malu karena rumah Neng gak layak huni seperti itu. iya. Terus Ketika saya main ke rumah teman-teman suka disuguhin, dan mereka mau main ke rumah saya nggak ada apa-apa. Nggak mau. jadi Neng sedih dan malu juga mungkin ya, Iya, karena ketika Neng main ke rumah teman Neng suka disuguhin atau apa ya Neng ya.
Dan ketika teman-teman Neng main ke rumah Neng, nggak ada apa. nggak ada apa-apa. Mungkin di depan Neng Septi teman-teman Neng biasa aja ya. Tapi mungkin di belakang Neng Septi bisa aja ngomongin gitu ya Neng ya. Tapi Neng jangan sedih karena diomongin itu tidak merugikan gitu ya. Bahkan mengurangi dosa kita ya Neng ya. Neng yang sabar, yang tabah ya Neng ya. Sekarang Neng punya uang. Enggak. Beneran enggak? Benar. Sepeser pun. Terus buat bekal besok sekolah gimana? Nggak tahu. Pernah nggak Neng ke sekolah terus nggak pernah bekal gitu? Apa nih? Pas hari Senin kemarin Senin kemarin nggak bekal. cuma bawa nasi. Oh jadi Neng sekolah bawa nasi aja nggak bekal sama temennya mungkin cuma nasi. Apa nasinya doang? Nasinya doang. Tapi beli kerupuk. Beli kerupuk. Dari Pak Neng itu sekolah dari pagi sampai jam berapa kalau sekolah SD? Jam 1 Oh, sampai jam 1. Sekolahnya di mana Neng? di sana di SMP Istana Batak. Masya Allah teman-teman, anak zaman sekarang sudah jarang ya, bahkan sekolah pun itu harus emang benar-benar harus ada uang gitu ya. Gak ada uang buat bekal biasanya anak-anak itu zaman sekarang gak bakalan lagi gak bakal sekolah. Sedangkan yang safety dia memilih untuk bekal nasi untuk dimakan di sekolah ya Bang, ya. Seperti itu ya. Masya Allah teman-teman, masih ada ya anak yang seperti ini. Neng, kalau boleh tahu anak yatim yang piatu itu kemana? Neng? Tadi tuh mau ngaji katanya. Oh, mau ngaji. Neng Septi kenapa nggak ngaji? Oh, karena mungkin bantu mama di sini. Iya. Masya Allah. Demi membantu orang tuanya mencari nafkah ya, bisa dibilang seperti itu. Mencari nafkah buat Neng Septi dan kakaknya yang sekolah di bangku kelas berapa? Kelas 2 SMP. Oh beda 1 tahun. Kelas 2 Septi rela membantu orang tuanya meninggalkan gaji yang jam segini karena dari Septi biasanya suka lagi setelah maghrib jadi sampai jam berapa itu? Nggak tentu. Kebanyakan di kampung itu biasanya habis sampai jam 8 ya. Tapi kalau di sini saya belum tahu teman-teman ya. Ya mungkin bisa sampai jam 8 juga biasanya sih sampai isya atau habis isya ya Neng ya. Jam 9 sampai jam 8. Neng Septi, ini ada amanah dari Puan Sapiah Singapura sebesar 750.000. Mau diterima ya Neng? Terima kasih, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat-lipat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Neng, Ya. nanti itu juga dibagikan kedua anak yatim, Dek Alea sama Dek Lisa ya. Soalnya amanah dari sananya itu untuk ketiga anak yatim katanya. Neng, Ya. mungkin cuma itu yang bisa sampaikan ya Neng ya. Saya mau pamit karena ini sudah sore dan saya pun mau ngasih amanah ke kampung yang lain Neng. Ya saya mau pamit ya Neng ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah teman-teman, mungkin segitu aja dulu ya untuk berkunjung atau bersilaturahmi ke Neng Septi, gadis desa cantik yang hidup di rumah teman-teman. Kita doakan semoga Neng Septi digampangkan medisinya, dipermuahkan medisinya, dan digampangkan dalam bisa mencari rezeki ya. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini.